Allah. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah, waktu kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan aktivitas yang lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami hidup juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan, celitkan mata rohani kami sehingga benih firman Allah menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yehezkiel pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 14 ayat pertama sampai 11. Hukuman terhadap penyembah-penyembah berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hei anak manusia, orang-orang yang menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Sebab itu berbicara kepada mereka dan katakanlah, begini firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapan batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan jawab dia, oleh karena berhalanya yang banyak, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, begini firman Tuhan Allah, bertobatlah dan mengalingkan berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan yang kecil. Karena setiap orang, baik kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku sendiri akan jawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan menyiapkan dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan ini tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan, yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacukan tanganku melawan dia dan menggunakan dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun Nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku, dan jangan lagi melanjutkan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa yang dapat petik pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa penting mempunyai hati yang bersih, betapa penting mempunyai hati yang suci, betapa penting memiliki hati yang murni, hati yang benar-benar sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tidak ada berhala-berhala di dalam hati, sebab hati menentukan jalan hidup seseorang. Sebagaimana dikatakan pada ayat ketiga, hei anak manusia, orang-orang yang menjunjung berhala mereka di dalam hatinya. Jadi hati betapa penting. Dari hati keluar dari perkara-perkara yang tidak baik. Dari hati yang bersih keluar perkara-perkara yang bersih. Dari hati yang kotor keluar perkara-perkara yang najis. Tetapi dari hati yang bersih keluar. Tuhan mengenal dari hati manusia. Di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel hatinya dia berpaling pada berhala-berhala. Bukan saja dan perbuatan-perbuatan yang kecil dikatakan pada ayat yang ke-6. Oleh karena katakanlah kaum Israel, begini firman Tuhan Allah,
Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkan mukamu dari perbuatan-perbuatanmu yang keji. Firman Tuhan mengatakan bertobat dan berpaling, arti berubah pola pikir kita, metanoia. Hati yang kotor menjadi hati yang bersih. Kalau tidak mau berubah, firman Tuhan katakan pada ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpan daripada Tuhan dan menjunjung berhala-halanya dalam hatinya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu. Aku akan membuat diri lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umat Tuhan. Dan kamu akan mengetahui akan bahwa aku yang sangat menarik bagi lambang dan kiasan dan melenyapkan dari tengah-tengah umat Tuhan. Oh, hati tak kotor, hati tidak mau bertobat, satu ketika jangan salahkan Tuhan. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-5, 1 Korintus 5 ayat yang ke-5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga tubuhnya binasa agar rohnya diselamatkan daripada hari itu. Manusia tidak mau bertobat, dengan terpaksa orang diserahkan pada iblis. Ada 3 hajaran Tuhan. Yang pertama, dengar firman Tuhan, melalui nasihat firman Tuhan, dinasehati firman Tuhan. Kalau dia tidak mau bertobat, dihajar oleh Tuhan, dididik. Kalau tidak mau didik, ada yang 3 dikatakan diambil nyawanya. Bangsa Israel itu tidak mau bertobat, dia ambil nyawanya. Betapa penting kita menjaga khususnya hidup dengan baik. Jangan main-main dosa. Waktu yang Tuhan berikan singkat. Ya, waktu yang Tuhan berikan singkat. Terlalu singkat hidup ini. Mazmur 90 ayat 10, 7-80 bilang apa akan kemurahan. Kemurahan yang Tuhan berikan di hari ini kita masih bernapas. Gunakan waktu kita dengan baik, menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Supaya hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Nasihat firman cukup bagi kita. Jangan hajar apalagi kita firman Tuhan bisa menyenangkan bangsa Israel. Contoh buat kita. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 11, bangsa itu contoh buat kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar bercermin firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, firman berkata 1 Korintus 10 ayat 11, firman berkata Israel contoh buat kami semua. Bagaimana bangsa Israel saat mengalami hidupnya tidak sesuai dengan apa dari kerinduan engkau, tapi terpaksa engkau mendidik mereka. Terpaksa dia mengalami sedemikian tragisnya, tapi bagi kami tidak cukup Tuhan. Nasihat firman Tuhan cukup buat kami, supaya kami juga belajar melakukan firman yang baik. Pimpin kami dan kekudusan, hati kami yang bersih dari perkara-perkara berhala, perkara-perkara najis, dari perkara-perkara yang suci yang boleh ada. Hati kami, bencana kami yang kosong, diusir firman-Mu jadi satu kekuatan hidup kami. Bagikan Engkau bertata dalam hidup kami, Engkau yang memerintah hidup kami, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami cari nafkah, antar kami dengan selamat, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang sebagai pejuang yang gagah perkasa, yang berada di depan, berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, hikmat-Mu Kau beri kuat mereka sehingga mampu perang melawan virus Tuhan. Dan kami bersyukur yang meninggal semakin berkurang banyak, yang sakit juga semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau taati vaksin dengan baik Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedangkan tiap kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.